Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya saudara bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan seperti biasanya akan menyapa kita pagi hari ini, yang saya siapkan dari kitab Ayub pasal 23 saudara, ayat yang ke-10. Mari akan merenungkan kebenaran ini. Demikian bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, karena ia tahu jalan hidupku, itu intinya saudara. Topik perenungan kita pagi ini adalah hidup tenang karena Tuhan yang mengemudikan. Ya, kita tidak pernah sebenarnya kalau kita naik bis kota, kita tidak pernah mempertanyakan kemana sopir bis kota itu akan membawa busnya. Tetapi mengapa kita sering mempertanyakan Tuhan kemana dia akan membawa hidup kita saudara? Kalau supir saja dia tahu kemana dia akan mengemudikan, membawa, mengarahkan mobilnya. Saya yakin Tuhan saudara tidak perlu kita tanya, dia tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Sebuah keluarga dengan kendaraan sendiri, mereka sedang melakukan perjalanan pulang kampung ke kampung halamannya. Keluarga ini memiliki seorang anak yang masih kecil, yang ingin tahunya masih tinggi sekali. Oleh karena kesibukan pekerjaan, akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan malam saudara. Tentu kita tahu bahwa perjalanan malam itu pun dengan kegelapan. Ketika mereka melangkah dan mereka berjalan dan dikendarai oleh sang ayah ini, putrinya menoleh keluar yang penuh dengan kegelapan, membuat dia mulai gelisah. Hatinya mulai penuh dengan kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban. Lalu dia mendekat ke ayahnya yang mengemudi mobil itu dan dia berkata, "Ayah, kita ini mau kemana sebenarnya? Di tengah kegelapan ini kita mau kemana?" Lalu ayahnya katakan, "Kan kita mau ke kampung halaman kita, ke rumah nenek di kampung," katanya. "Kok malam-malam ayah?" "Iya, karena malam-malam kan jarang kendaraan, kita bisa lebih cepat sampai." "Nanti kalau saya lapar bagaimana ayah? Di mana kita dapat makan?" Karena dilihat di luar itu kegelapan semua. "Oh, itu nanti kalau ada pasti ada rumah makan nanti di jalan, kita akan singgah makan. Tidak usah takut, ada nanti tempat makan," dibilang ayahnya. "Kalau aku nanti haus ayah?" "Iya, ada juga nanti. Nah, tempat untuk membeli minum nanti akan ayah belikan." Lalu katakan, "Jadi kalau nanti ayah mobil kita ini kehabisan bensin, bagaimana kita bisa sampai di rumah nenek?" "Itu juga nak, tenang, ada nanti tempat untuk membeli bensin, kita akan beli di sana." Dan masih banyak lagi saudara pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh anak ini kepada ayahnya, karena penasaran melihat kegelapan yang ada di luar. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan di tengah kegelapan itu. Lalu karena saking banyaknya pertanyaan ini, lalu ayahnya katakan, "Sekarang kamu diam ya nak ya, kamu tenang ya, supaya bapak juga bisa tenang, konsentrasi untuk mengemudi mobil kita ini, supaya kita cepat sampai di kampung." Lalu mendengar perkataan ayahnya, anak ini berdiam diri saudara. Dia tidak bertanya lagi. Walaupun sesungguhnya masih banyak hal yang belum dia bisa jawab, karena kegelapan itu merupakan pergumulan besar bagi dia. Tetapi karena ayahnya katakan, "Kamu diam dan tenang,
supaya bapak juga tenang untuk mengemudi mobil ini, dia mengikuti saran ayahnya. Tetapi saudara, ayah ini setelah beberapa lama mengemudi, rupanya kesepian juga. Ditanya lah, "Nak, kamu udah tidur ya?" katanya. "Oh belum pak, belum. Aku masih melihat-lihat keluar," katanya. "Ini semua penuh kegelapan." "Oh, kupikir kamu tidur. Kamu tahu kita mau kemana?" Kata ayah, "Kita mau ke rumah nenek di kampung. Kalau kamu nanti lapar bagaimana? Kan bapak bilang ada tempat jualan makanan. Kita kan nanti akan singgah makan ya pak," katanya. "Oh ya, kalau kamu nanti haus bagaimana? Bapak bilang tadi ada nanti tempat menjual minuman." Seterusnya saudara. "Lalu kenapa kamu jadi diam dari tadi nak? Kan ayah bilang aku diam supaya bapak tenang membawa mobil ini supaya kita cepat sampai. Itu ayah," katanya. "Oh gitu." Akhirnya saudara, mereka melanjutkan perjalanan itu seperti yang mereka rencanakan dan tiba di kampung halamannya dengan tidak kurang sesuatu apapun. Apa yang ingin kita petik dari pembelajaran ini? Perjalanan kehidupan kita ini saudara, tak ubahnya seperti anak kecil ini. Banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Dalam perjalanan kehidupan ini kita sering diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan yang sepertinya itu menjadi sebuah tantangan kegelapan bagi kita. Ada banyak hal yang menggelapkan hidup kita. Kegelapan yang luar biasa terkadang kita akan hadapi. Di tengah-tengah situasi seperti itu, kita sering menjadi seperti anak kecil ini, mempertanyakan banyak hal kepada diri kita, juga kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita ini saudara, kita harus banyak memahami bahwa kalau kita sadar kita dipimpin oleh Tuhan, kalau kita sadar hidup kita dikemudikan oleh Tuhan, kita harus yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah mengemudikan hidup kita. Itu yang perlu. Banyak hal memang yang tidak bisa kita pahami. Kadangkala Tuhan membawa kita melewati perjalanan hidup yang gelap, melewati ganggang sempit dan lorong-lorong yang gelap. Ya, bahkan juga terkadang Tuhan memperlambat laju perjalanan kita, atau terkadang juga mempercepat. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita semakin bertanya-tanya, ada apa Tuhan? Mengapa Tuhan seperti ini? Dan tidak selamanya seperti yang kita inginkan saudara. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan, ya, firman Tuhan yang kita baca tadi di sini, karena Ia tahu jalan hidupku. Itu jawabannya saudara. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita seperti melambat, melewati lorong sempit, lorong gelap, karena Ia tahu jalan hidup kita saudara. Dia tahu bagaimana caranya supaya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tuntunan tangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Sehingga janganlah, pesan bagi kita hari ini, janganlah terlalu banyak mempertanyakan sesuatu, ya, sebelum kita pastikan bahwa Tuhan mengemudikan kehidupan kita dengan baik seperti anak kecil ini. Tenanglah. Yang perlu sekarang adalah kalau kita tahu Tuhan yang mengemudikan kehidupan kita, sesulit apapun, segelap apapun kenyataan yang kita hadapi, kita akan bisa, supaya kita bisa melewati semua itu, dibutuhkan ketenangan hati. Tenanglah saudara. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, tenangkan perasaanmu. Izinkan Tuhan menuntun hidupmu menurut kehendak dan rencananya. Maka yakinlah saudara, Tuhan tidak pernah salah untuk menuntun kita, untuk membawa kita kepada tujuan yang pasti dalam hidup ini, yaitu sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan yang pastinya menyertai kehidupan kita. Biarkan Tuhan berkarya atas kehidupan kita. Biarkan Dia mengemudikan hidup kita. Sebaliknya, fokuskan hidup Anda kepada hal-hal yang bisa Anda kerjakan, kepada hal-hal yang bisa saudara lakukan. Apa yang bisa saudara lakukan? Tenang, ya, dan yakin akan tuntunan Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kegelapan dan tantangan-tantangan ini. Kiranya lewat renungan singkat ini kita dikuatkan Tuhan.
Kalaupun saat ini saudara sedang menghadapi kehidupan yang sepertinya banyak hal yang mau dipertanyakan, yakinkan bahwa saudara sedang dituntun Tuhan dalam hal itu. Yakinkan bahwa saudara sedang dipimpin Tuhan, dikemudikan Tuhan dalam hal itu. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita dapatkan. Tuhan menolong siapapun saudara, dimanapun mendengarkan renungan ini. Sehingga renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semuanya. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang memberkati kami. Bantulah setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menyadari betapa penting Tuhan mengemudikan hidup kami. Banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak kegelapan yang sering kami hadapi dalam hidup ini. Tetapi kami percaya kalau Tuhan yang mengemudikan hidup kami akan dituntun dalam kemenangan, dalam sukacita Tuhan, dalam kepastian keselamatan. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan dan doa ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan sakit penyakit. Ada beberapa anak Tuhan sekarang Tuhan yang mohon didoakan, bantulah mereka. Yang berbaring di rumah, juga yang sedang opname di rumah sakit. Bapa di surga, aku doakan masing-masing mereka, ulurkan tangan-Mu. Bahkan ada anak Tuhan yang terpapar dengan virus corona ini. Biarlah tangan Tuhan juga yang menjamah mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan. Yakinkan mereka bahwa tuntunan Tuhan jaminan kemenangan bagi mereka. Ada juga anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul Tuhan untuk penyelesaian pendidikan mereka. Ada beberapa yang mau didoakan. Berkati mereka dalam penyelesaian tahap pendidikan mereka, sehingga mereka boleh berhasil. Ada yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Beberapa dari anak-anak-Mu ini Tuhan memohon tuntunan Tuhan untuk menuntun mereka mendapatkan pekerjaan yang menjadi jaminan masa depan mereka. Yang mencari jodoh Tuhan berkati, yang mengharapkan keturunan pun Tuhan berkati. Anak-anak kami yang tetap masih sekolah di rumah, Tuhan tolong supaya mereka dituntun Tuhan dengan kerinduan belajar yang baik. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang mengharapkan pertolongan hari ini, hamba doakan berkatilah mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akhirnya saudara, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat, jadilah kuat saudara, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKPI Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.